Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan kembali membahas tentang seorang tokoh ulama, yaitu Kiai Haji Yusuf Tauhziri, yang merupakan pendiri pesantren Darussalam yang menolak berdirinya NI atau DI yang merupakan gagasan dari seorang sahabatnya, yaitu Kartosoewirjo. Oke. Di sini saya akan membahas tentang biografi beliau, yaitu Yusuf Tauhziri. Untuk mengetahuinya, simak saja video ini sampai selesai. Kiai Haji Yusuf Tauhziri kecil bernama Damiri, lahir di Garut tahun 1900-an. Ia adalah anak Kiai Harmaen, pendiri pesantren Cipari. Damiri kecil terkenal bengal. Kiai Haji Yusuf Tauhziri wafat di Garut pada tahun 1982. Makamnya di lingkungan pesantren Darussalam Wanaraja Garut, kampung halamannya. Tentang sanad ilmu dan pendidikan Kiai Haji Yusuf Tauhziri. Waktu kecil oleh orang tuanya, beliau dikirim ke pesantren Jawa Timur. Tetapi karena tidak betah, ia pulang. Ia kemudian dikirim ke pesantren Tanjung Pura, Cicalengka, Bentur, Cianjur, dan Gunung Puyuh, Sukabumi. Selama di pesantren, beliau lebih suka latihan pencak silat dan sepak bola daripada mengaji. Ketika kembali ke Cipari, Damiri aktif di SI cabang Garut. Beliau memiliki beberapa guru, di antaranya 1. Mamah Gentur, 2. Ahmad Sanusi. Beliau mendirikan pesantren dan pengasuh pesantren pada tahun 1940. Kiai Haji Yusuf Tauhziri mendirikan masjid dan madrasah di Wanaraja. Ia menamakannya Darussalam. Dengan adanya masjid dan madrasah tersebut, pesantren Cipari lebih dikenal di lingkungan masyarakat dengan nama pesantren Darussalam Cipari. Kata Darussalam berarti tempat yang penuh kedamaian dan keselamatan. Penerus beliau adalah para santri di pesantren Cipari. Pada zaman Jepang, Kiai Haji Yusuf Tauhziri ditangkap karena difitnah. Tapi kemudian beliau dijadikan barisan pelopor dan barisan propaganda. Waktu pembentukan tentara Hizbullah, beliau menjadi pimpinan cabang Wanaraja. Pada masa revolusi, beliau membentuk Laskar Darussalam yang menjadi salah satu unsur BKR. Ketika dibentuk TKR, yang kemudian menjadi TNI, sebagian Laskar Darussalam diserahkan kepada Resimen 10 Divisi Siliwangi saat TNI hijrah ke Yogyakarta pada tahun 1948. Kartosoewirjo yang menolak hijrah mengajak Kiai Haji Yusuf Tauhziri untuk memproklamasikan NI atau DI. Kiai Haji Yusuf Tauhziri dengan tegas menolaknya. Akibatnya, pesantren Cipari sering diserang DI. Menurut sumber tradisi, serangan itu terjadi sebanyak 46 kali. Tahun 1949, Kiai Haji Yusuf Tauhziri kembali ditangkap Belanda, namun segera dibebaskan karena dianggap benteng perlawanan terhadap DI. Kiai Haji Yusuf Tauhziri besar jasanya dalam membantu TNI setelah hijrah dari Yogyakarta. Dalam pos terjepit antara tentara Belanda dan DI, itulah berkembang legenda tentang kehebatan Kiai
Haji Yusuf Tauhziri dipandang memiliki ilmu laduni. Nama Yusuf Tauhziri pun jelas tertoreh di dalam sejarah TNI, khususnya Kodam Siliwangi sebagai seorang tokoh pejuang yang berperan serta atas lahirnya Tentara Nasional Indonesia atau TNI. Tahun 1960 Yusuf diangkat sebagai anggota DPR GR. Namun demikian, menurut keluarganya, ia tidak pernah ikut pemilu. Kiai Haji Yusuf Tauhziri merupakan ulama yang aktif di organisasi Syarikat Islam atau SI. Di organisasi inilah beliau mengenal sosok Kartosuryo yang kemudian menjadi sahabat dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 24 Maret 1940 di Bojong Malongbong, Kartosuryo mendirikan Sufah, di mana gagasan ini merupakan penguatan terhadap tujuan pendirian Negara Islam Indonesia atau NII. Pada prakteknya, lembaga Sufah ini menjadi pusat pendidikan dan juga latihan militer bagi pasukan Sabilah dan Hizbullah. Beliau memiliki karir yaitu 1. Pengasuh pesantren Darussalam Cipari Garut, dan kedua, anggota DPR GR tahun 1960. Beliau memiliki akhlak zuhud tapi tegas. Dalam mengemban risalah perjuangan, Kiai Haji Yusuf Tauhziri benar-benar menjadi seorang ulama yang sangat aplikatif. Beliau mengajarkan tauhid kepada masyarakat, sementara dirinya sendiri sangat rendah hati dalam pergaulannya sehari-hari. Tidak ada apapun yang hadir di pelupuk matanya selain terus mengingatkannya kepada Allah Azza wa Jalla. Kiai Haji Yusuf Tauhziri juga ikut andil dalam perjuangan melawan Belanda. Beliau sempat ditahan di sel dingin dan dikurung dalam lemari es. Penyiksaan. Atau ketika Orde Baru dan pohon beringin menguasai negeri ini, beliau tidak segan untuk berseberangan dengan pemerintah untuk tidak ikut menundukkan diri. Itulah Kiai Haji Yusuf Tauhziri, bapa dari 10 orang anak sekaligus pahlawan negeri ini yang namanya kini diabadikan sebagai nama sebuah jalan. Bah seorang sufi, kejuhudannya dalam beribadah senantiasa terpancar dari gayanya yang rendah hati. Meski rendah hati, jika sudah menyentuh hal-hal prinsipil, sikapnya tegas tanpa kenal kompromi. Kasih sayangnya luar biasa. Beliau tidak meninggalkan harta kekayaan untuk anak-anaknya. Masjid dan pesantren Cipari adalah warisannya. Demikian biografi tentang Kiai Haji Yusuf Tauhziri. Terima kasih. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.